Berikutnya untuk daftar aset. Kalau kita bicara daftar aset di sini, ini adalah untuk men-setup daftar aset yang dijual ataupun dibeli. Kalau kita perhatikan ke modul penyusutan di sini, ya, di sini perhitungan terhadap pembelian dan penjualan aset dihitung secara otomatis. Jadi misalnya beli aset mobil itu dibeli tahun kemarin, dijual tahun sekarang. Nah, perhitungan akuntansinya atau laporannya itu bagaimana sebenarnya? Nah, kalau teman-teman itu awam, aplikasi ini sudah membantu menghitungkan secara otomatis dengan menempatkan di tempat yang tepat. Artinya kalau beli mobil tahun kemarin 100 juta, kemudian ada penyusutannya tahun ini totalnya mungkin penyusutannya 10 juta. Nah, terus kalau saya jual dengan harga 80 juta, ngitungnya gimana? Kalau paham akuntansi itu akan ada beberapa, jadi maksudnya ada masuk di jurnal penjualan kalau perusahaannya dagang ya, kemudian masuk di jurnal penyesuaian, kemudian ada lagi masuk di jurnal pengeluaran tidak, jadi hanya penyesuaian dan penjualan ya kalau penjualan aset. Kalau pembelian baru masuk ke jurnal pengeluaran. Jurnal pembelian. Ya, jadi ada beberapa step. Karena apa? Karena untuk mengkompensasi terhadap perhitungan akumulasi penyusutannya. Nah, kalau di sini sudah tidak perlu karena sudah dihitung secara otomatis. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kemudian ID di sini ini harus. Ya, ID di sini harus diisi karena kalau tidak diisi, maka di bagian di sini tidak akan terdeteksi. Di sini tidak akan terdeteksi kalau tidak diisi. Nah, jadi perlu diisikan di daftar aset tetapnya di sini. Jadi ID-nya misalnya aset 001 ini diisi sampai ya sesuai kebutuhan. Ini akan jadi referensi karena di sini untuk pembelian dan penjualan aset itu dilakukan di modul transaksi, penerimaan dan pengeluaran lain-lain. Ya. Kemudian di sini yang bisa diisikan di sini adalah aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Kalau ini tadi di set, data usahanya adalah untuk tahun 2019, maka di daftar aset di sini diisi yang sebelum tahun 2019. Misalnya beli mobil operasional. Ini uraiannya bebas. Tanggal pembelian 5 November 18. Ya. Perhatikan di sini. Ini formatnya harus tanggal. Di seluruh aplikasi ini format pengisian datanya harus tanggal. Karena kalau tidak tanggal, tidak akan bisa dibaca. Bagi contoh ini saya tulis 5 November 18 ya. Ini contoh. Oke. Ini sama November kebetulan sama. Saya ambil contoh ini 5 Desember 18. Ini saya ambil contoh yang berbeda. Di sini 5-18. Oke. Perhatikan dua-dua tampilannya sama 5-18. Tapi kalau dilihat di sini, yang atas itu formatnya seperti ini. Yang bawah itu formatnya seperti ini. Nah, format ini adalah format teks. Ya, format tanggal itu harusnya hasilnya seperti ini. Lalu kenapa tidak bisa dibaca? Karena menyesuaikan dengan setting Windows. Jadi setting Windows itu mayoritas itu bahasa Inggris. Sehingga penulisannya harus dalam bahasa Inggris. Walaupun di sini nanti akan dirubah otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Ya, perhatikan itu. Di sini kita isi pembeliannya. Misalnya mobilnya tadi 150 juta harganya. Oke. Kategori asetnya kendaraan. Ya. Kalau kita masuk ke bagian penyusutan di sini, ini akan muncul otomatis. Ya, tanggal pembelian, harga pembelian. Tanggal penjualan ini akan muncul pada saat kita mengisikan di modul pengeluaran. Oke. Kalau kita masuk ke neraca,
Perhatikan bahwa sini sudah akan diakumulasi langsung 1 tahun untuk penyusutan kendaraannya. Nah, pertanyaannya kalau kita jual, ini kan harus diatur lagi. Nah, saya langsung saja, ini diisikan dulu untuk tahun kemarin ya. Kalau tahun sekarang, itu diisikannya di pengeluaran lain-lain. Jadi saya langsung saja agar ada gambaran di pengeluaran lain-lain. Ini misalnya saya langsung isikan saja 7 Januari 19. Ini jual mobil. Penerimaan kan, misalnya mobil tadi beli 150 juta karena lagi perlu uang, dijual 100 juta. Oke. Jadi kalau tadi 150 dijual 100, otomatis wah ini ruginya 50 juta. Itu yang tergambar, itu paling mudah. Oke, rugi 50 juta. Tapi secara perhitungan akuntansi ada sedikit perbedaan karena ada perhitungan terhadap penyusutannya itu tadi. Jadi sebenarnya ruginya nggak 50 juta karena sudah digunakan. Ya. Lalu ruginya berapa dan hitungnya bagaimana, itu yang kadang-kadang suka bikin bingung. Nah, jadi di sini isikan dulu uang 100 juta itu diterima di mana. Kategori laporannya adalah aset. Jadi kita masuk tadi inventaris, aset kendaraan, pelanggan kosong, supplier kosong. Perhatikan di sini, ini harus diisi artinya kode asetnya. Jadi kode asetnya itu berapa? Kita lihat ke bagian tadi, daftar aset tetap. Ini kode asetnya adalah AS001. Jadi kita lihat tadi ke penerimaan pengeluaran, kode asetnya adalah AS001. Kita pilih AS001. Ya. Dan setelah ini kita bisa lihat ke penyusutan. Tanggal penjualan akan muncul, harganya muncul. Dan perhatikan belinya Desember, jual Januari. Jadi sebenarnya baru terpakai 1 bulan. Di sini akan terlihat bahwa bulan Januari di sini ini kosong. Bulan Februari di sini kosong. Dan kalau kita lihat secara kerugian, kita bisa masuk ke laba rugi ini. Ini kita di sini lihat penjualan aset itu tidak akan muncul di laporan pendapatan karena dia muncul di neraca. Yang akan muncul adalah beban kerugian penjualan asetnya. Jadi bukan 50 juta, perhatikan di sini. Ini kebetulan tadi kan hanya satu aset. Jadi kita rugi asetnya itu 46 juta sekian. Dari mana angkanya? Karena sudah diperhitungkan dengan penyusutan yang ada penyusutannya itu berapa ini? 3125. Jadi totalnya perhatikan 50 juta. Itulah kerugian, tapi yang dianggap rugi adalah 46 juta. Ini adalah pemakaian. Ya. Dan kalau kita lihat di laporan neraca, nah, di sini aset kantornya sudah berkurang 146. Kenapa ini nggak 150? Karena tadi kan mobilnya dibelinya tahun kemarin. Jadi harus diisikan dulu di sini 150 juta. Dan di sini harus berkurang kasnya minus 150 juta. Kalau hanya ada kas dan beli aset. Ya, ini saldo awal. Mungkin bisa dipelajari untuk yang pembuatan saldo awal di video mengenai yang saldo awal. Ya. Itu untuk daftar aset. Nah, kemudian satu lagi. Jadi pada saat daftar aset, kalau kita ingin menghitung penyusutannya, makanya kita harus menghitung di sini. Ada satu lagi di sini. Misalnya mobil ini, tadi kan asumsinya berkurang sekitar 3 jutaan ya. Itu karena asumsinya bahwa nilai bukunya adalah 0 dan masa manfaatnya adalah 8 tahun. Itu adalah angka default. Kalau kita kurangi di sini, ini misalnya 4 tahun, kemudian dianggap setelah 4 tahun harganya menjadi ya 80 juta misalnya. Masukkan saja 80 juta. Maka angka di bagian laba rugi di sini akan berubah juga. Terakhir menjadi 47 dan sini 2,9. Ya. Jadi ada perubahan, tapi tetap perhatikan totalnya 50 juta. Hanya angka penyusutannya saja yang berbeda. Ya. Nah, kemudian kalau untuk pembelian bagaimana? Kalau untuk pembelian diisikan di sini sama. Jadi di pembelian, di
di pengeluaran di sini diisikan misalnya 8 Januari 19, diisikan lagi misalnya beli motor, dijual mobil beli motor ya. Di sini pengeluaran, beli motor harganya 12 juta. Nah, kemudian di sini rekeningnya BCA, asetnya adalah kendaraan juga. Nah, di sini diisikan kodenya, misalnya kodenya AS002. Kalau tidak diisikan, tidak akan muncul di bagian penyusutan ini. Ya, ini muncul. Oke, dan muncul harganya juga. Jadi udah otomatis ya, hanya tinggal kemudian di sini di set. Kalau tidak di set, defaultnya adalah 8 dan 0. Oke, mungkin cukup jelas untuk yang daftar aset.